Halo semuanya, balik lagi di channel aku, Reta Pramesti. Di video kali ini, aku mau bahas mengenai 30 soal UM-UNY 2023. Dan itu merupakan soal-soal asli untuk beberapa tahun ke belakang ya guys ya. Jadi mungkin ini bisa jadi gambaran untuk teman-teman yang mau ujian di tanggal 24 Juli ke sana ya. Pokoknya semangat, dan ini aku udah siapin juga untuk part satunya. Ada di yang konten ini guys, 4 hari lalu ya. Kisi-kisi lengkap UM-UNY sama bahas 25 soal UM-UNY. Nanti aku bakal simpan linknya juga di description box. Karena kemarin banyak permintaan juga, teman-teman ada yang mau dibahas lagi. Oke, ya udah kita bahas aja. Oke guys, seperti biasa, aku nyimpan PDF kosongnya di description box juga ya. Nanti kamu bisa download aja di Drive, kamu bisa kerjain dulu sendiri, baru nanti tonton pembahasannya. Oke? Yuk. Nah, di sini ini juga aku ulang lagi aja. Kisi-kisi TPA dan literasi UM-UNY. Sebenarnya sih ada yang bilang katanya ada TPS juga, jadi tetap dipelajari aja ya. Mirip-mirip soal UTBK. Tapi kalau misalnya berdasarkan beberapa tahun ke belakang gitu ya, referensinya soal-soal UM-UNY itu tuh ada soal-soal TPA. Seperti numerik, terus verbal, dan juga penalaran. Oke, untuk literasinya itu mengikuti seperti UTBK guys, ada penelaran matematika, literasi Indonesia, dan literasi Inggris. Oke, langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Oke, jadi ini tuh aku dapat soalnya itu dari www.devantri.com ya guys ya. Oke, nomor 1. Faktor hereditas bisa menyebabkan munculnya penyakit tertentu. Oke, hereditas di sini, kita kalau misalnya cek di kbbi.kemdikbud.go.id, ini bakal dapat artinya gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri juga ya. Di sini tadi aku udah cek juga semuanya. Jadi kalau hereditas ini tuh berhubungan sama keturunan atau genetik. Berarti di sini tuh adalah faktor keturunan, guys. Oke, lanjut nomor 2. Untuk menyelesaikan masalah itu diperlukan inferensi terhadap berbagai faktor yang ditemukan. Inferensi di sini adalah kesimpulan. Oke, lalu paham primordialisme harus dihilangkan. Ini ketutupan sih ya, bangsa dan negara gitu. Primordialisme ini artinya adalah yang berhubungan sama kelompok yang memiliki paham terhadap suku bangsanya, kayak gitu. Eh, Bahasa dan lain-lain. Jadi itu berhubungan sama kesukuan, guys. Oke, jadi kayak terlalu menganggap sukunya itu paling baik di antara suku-suku yang lain. Padahal kan nggak boleh kayak gitu ya. Walaupun kita tetap berbeda, tapi tetap satu juga. Seperti Bhinneka Tunggal Ika gitu. Oke, lanjut. Kebudayaan suatu bangsa sekarang ini sudah bersifat transendental karena berkembangnya teknologi informasi. Nah, kalau dicek di KBBI sebenarnya ini masih ambigu gitu guys, karena transendental di sini tuh berhubungan sama kerohanian dunia lain gitu ya. Pokoknya tuh kayak hal-hal yang bersifat gaib gitu. Nah, cuma kalau di sini kita lihat konteksnya sih nggak ada yang nyambung. Cuma kalau misalnya kita coba substitusin aja, kita masukin aja gitu ya kata-katanya. Kemudian suatu bangsa sekarang ini sudah bersifat populer, sepertinya tidak cocok ya. Bersifat terkenal juga enggak, bersifat mendunia atau bersifat berpengaruh. Nah, ini antara dua ini sih yang lebih tepat. Cuma aku lebih condong ke yang mendunia ini. Kebudayaan suatu bangsa sekarang ini sudah bersifat mendunia karena berkembangnya teknologi informasi. Nah, cuma nanti bisa di cross check lagi aja sama teman-teman apakah lebih tepat yang mendunia atau berpengaruh. Soalnya sudah bersifat berpengaruh. Sifat kan bukan pengaruh gitu ya. Nah, sifat di sini lebih kayak ke mendunia, udah dikenal gitu sama dunia gitu. Nah, tapi nanti kalau misalnya ada yang punya pendapat lain, boleh ya, kita sambil discuss. Oke, lanjut. Pemerintahan aristokrasi semakin lama semakin mengalami kehancuran. Jadi aristokrasi ini adalah pemerintahan yang dipimpin oleh kelompok tertentu, guys. Biasanya adalah kelompok bangsawan. Ini tuh adalah termasuk feodal. Kalau monarki sama kerajaan ini sama ya. Jadi dikepalai sama ratu dan raja. Kalau demokratis berdasarkan rakyat gitu ya. Jadi emang udah ada demokrasi.
Jadi pilihan dari warga negaranya atau rakyatnya. Oke. Itu untuk yang sinonim, guys. Sekarang lanjut ke yang antonim. Usaha eksploitasi hutan terus-menerus bisa mengakibatkan banjir. Nah, di sini ini tuh antonim ya. Jadi eksploitasi itu kan kayak penghabisan gitu ya, penghabisan hutan. Berarti di sini kebalikannya adalah konservasi. Atau eksploitasi itu penebangan gitu ya. Kalau konservasi kan lebih ke penanaman atau lebih membuat hutan tuh jadi lebih baik gitu ya. Konservasi. Oke, lanjut. Sampai titik kulminasi tertentu, seseorang harus menjaga keseimbangan dalam hidupnya. Kulminasinya adalah puncak tertinggi. Jadi kebalikannya adalah rendah. Bukan bawah ya, rendah. Titik rendah. Kan kalau tinggi, kebalikannya rendah. Gitu. Oke, lanjut. Untuk melakukan suatu penelitian, masalah yang dikaji hendaknya sesuatu yang novelty. Novelty di sini tuh kayak inovasi gitu, guys. Kebaruan. Berarti yang paling tepat adalah kebalikannya kuno ya. Lanjut, beberapa produk elektronika yang dibuat Indonesia sudah kompatibel digunakan di negara lain. Kompatibel di sini adalah mudah, udah gampang gitu ya. Kebalikannya berarti sulit. Oke? Lanjut nomor 10, setelah mendapatkan afirmasi, ia harus segera mengambil sikap. Setelah mendapatkan afirmasi itu persetujuan gitu, guys. Jadi kebalikannya adalah, ini sinonim ya, dukungan, persetujuan, penolakan ya. Bukan pertimbangan ya, tidak tepat. Oke, itu untuk yang antonim. Lanjut sekarang untuk yang bacaan. Di sini kita baca singkat-singkat aja ya guys ya. Oke, nomor 11. Apabila sistem pemasaran dan rantai pemasokan tidak memadai, persoalan yang dapat muncul di masa yang akan datang. Nah, berarti kan ini tuh lebih kayak ke arah ke depannya tuh bakal gimana gitu ya. Nah, sebenarnya ini bakal tersirat sih guys, tersirat. Jadi ini emang harus kita analisis. Oke, kata kuncinya adalah kalau misalnya pemasaran dan rantai pemasokan tidak memadai ya. Jadi kayak minim gitu ya. Coba kita cek aja ke teksnya. Sejumlah permasalahan yang menyebabkan melemahnya ketahanan pangan saat ini dapat diidentifikasi, yaitu katanya ada konversi lahan pertanian, menurunnya produktivitas pertanian, sarana dan prasarana pertanian yang tidak memadai, lemahnya kelembagaan, serta sistem pemasaran dan rantai pemasokan yang tidak terkendali. Nah, ini yang terakhir ya. Oke, khusus pada sebab permasalahan terakhir adanya kesenjangan informasi antara konsumen dan produsen yang menyebabkan adanya distorsi aspek distribusi dan aspek aksesibilitas ketahanan pangan. Distorsi ini memunculkan sejumlah persoalan, di mana tidak lancarnya pasokan bahan pangan, tidak proporsionalnya pelembagaan resiko, pembagian risiko, nilai tambah keuntungan antar pelaku, rendahnya mutu dan keamanan produk, tidak efisiensinya biaya sepanjang rantai pasokan, serta melonjaknya harga produk pangan. Oke. Dapat dapat poinnya nggak sih di situ? Kayak bakal nanti tuh harganya tuh bakal naik, karena kan tadi banyak masalah terkait dengan si pasokan tersebut gitu ya. Oke. Lanjutin dulu aja ya, kita sampai akhir paragraf. Petani sebagai penyediaan bahan baku adalah pelaku utama yang menderita kerugian karena menanggung porsi risiko yang lebih besar dan keuntungannya lebih kecil. Oke. Berarti di sini kita lihat ya, Kak, melonjaknya biaya produksi dan melemahnya nilai jual produk. Kebalik dong. Kalau misalnya nilai jual tuh malah jadi lebih tinggi gitu kan, kalau misalnya biaya produksinya tinggi, berarti ini kurang tepat. Menurunnya produktivitas pertanian, daerah sarana atau prasarana. Ini sebenarnya benar, cuma nggak berkaitan langsung sama si pemasokan. Karena pemasokan tuh lebih berhubungan sama bahan baku gitu, guys. Ya, berkurangnya bahan pasokan dan meningkatnya harga di pasar. Nah, ini benar. Kalau misalnya ingat konsep ekonomi tuh, hmm, ini ya guys ya, kalau misalnya si pasokannya sedikit gitu ya, berarti kan itu dibutuhkan banget ya. Nah, maka harga itu nanti bakal tinggi gitu. Gitu. Aku sih yang C ya. Terjadi persoalan penyebaran dan kelancaran ketahanan pangan. Iya benar, tapi kurang detail aja sih guys ya. Oke lanjut. Penyebab utama terjadinya distorsi pada aspek distribusi dan aksesibilitas ketahanan pangan. Distribusi dan aksesibilitas guys. Distribusi sama aksesibilitas di sini tuh berhubungan sama apa aja gitu ya. Penyebab utamanya adanya distorsi tadi gitu. Nah, kita
lihat biasanya masalah itu dari hulu ke hilir ya. Hulu ke hilir. Jadi, pasti penyebab utamanya itu ada keterikatan sama hulunya alias regulasi dan infrastrukturnya gitu. Jadi regulasi infrastruktur itu harus ada gitu ya, maksudnya tuh itu yang berpengaruh besar. Terus juga pemasaran dan pemasokan. Ini juga udah sempat disinggung di yang soal sebelumnya ya, pemasaran pemasokan. Nah, di mana itu menjadi penyebab utama terjadinya ini distorsi aspek distribusi dan aksesibilitas. Itu nggak terkontrol dengan baik. Jadi ada miss gitu guys. Lanjut, simpulan yang sesuai dengan isi wacana. Oke, simpulan itu biasanya ada di akhir. Ya, di sini kita baca aja yang akhir. Risiko dalam rantai pasok dapat diakibatkan dari satu perusahaan dalam rantai pasok atau keterhubungan antara organisasi dalam jaringan pasokan atau antara jaringan pasok dengan lingkungan yang menyebabkan kerugian finansial. Oke, atau mengakibatkan berhentinya kegiatan bisnis. Oleh karena itu, perlu pengendalian resiko rantai pasok agar dapat menghindari akibat berkelanjutan. Oke, kata kuncinya adalah harus ada pengendalian risiko, guys. Rantai pasok. Oke, coba cari aja yang ada kata pengendaliannya. Kalau yang pertama, transparan, disediakan, yang B. Nah, ini harus dikendalikan, didistribusikan. Kayaknya lebih tepat yang C ya. Agar ketahanan pangan terwujud, risiko rantai pasok harus dikendalikan oleh pelaku bisnis secara baik. Oke. Nomor 14, inferensi yang relevan. Inferensi itu tadi kesimpulan yang relevan ya guys ya. Oke, regulasi dan distribusi produk pertanian akan lancar jika prasarana terpenuhi. Terus kemakmuran masyarakat akan terwujud apabila ketahanan pangan dapat dicapai. Pertanian masyarakat akan lebih baik jika sarana prasarana tersedia. Ini enggak ya. Yang A juga tidak ya, karena itu berhubungan sama sarana prasarana. Padahal di sini kita lagi bahas tentang rantai pemasokan. Sistem pemasokan akan lancar apabila regulasi diawasi dengan baik dan serius. Ini antara B dan D sih guys. Coba kira-kira kalian lebih pilih yang B atau D? Karena kan di sini tuh lagi bahas tentang rantai pasokan ya. Nggak berhubungan sama kemakmuran masyarakat nggak sih? Jadi lebih tepat yang D. Ya, sistem pemasokan akan lancar apabila regulasi diawasi dengan baik dan serius. Gitu. Oke, kalau misalnya ada yang kurang sering gitu ya, nanti boleh disampaikan ya guys ya, kita diskusi di kolom komentar. Oke lanjut, ini soal matematika yang pasti-pasti aja ya jawabannya ya. Oke, 403 kali 397. Ini hati-hati guys, karena kalau misalnya kita lihat depannya doang nih, 4 kali 3, 12. Terus 3 kali 7, 21. Oke, yang A jawabannya 0 gitu ya. Karena di sini ini ratusan guys. Berarti kayak gini, kalau 100 kali 100 berapa? Jadi kan nolnya ada 4 ya. Tuh, 2, 3, 4. Jadi 10.000 gitu ya. Nah, di sini tuh 403 dikali 397. Kita tapi jangan semata-mata bilang, oh itu bakal jadi belasan ribu gitu ya. Karena di sini angkanya emang agak gede gitu guys. Ibaratnya kayak kalau misalnya 400 kali 400 gimana? Jawabannya berapa? 4 kali 4, 16 gitu ya. Nolnya ada 4 tuh, 2, 3, 4. Oke, jadinya 160.000. Beda kan sama ini ya? Nah, jadi di sini yang ratusan ribu. Berarti ini pasti salah A sama B, antara C sama D nih. Kita tinggal lihat belakangnya sebenarnya. Kalau yang 21 doang juga takutnya salah. Jadi coba kita hitung aja, tapi lihat belakangnya aja. 3 kali 7, 21. 0 kali 7, 0. Tambah 22. 4 kali 7, 28. Oke, ini 3 kali 9, 27. 0, 2. Ini 36. 3 kali 3, 9. Nah, ini bisa kelihatan dari sini aja ya. Nggak usah dilanjutin. Ini 1, ini 9. Berarti belakangnya 91. Berarti ya D gitu guys. Jadi coba cek aja yang awal sama akhirnya. Maksudnya dia tuh ratusan ribu atau puluhan ribu dan akhirnya 21 apa 91 gitu ya. Oke, lanjut nomor 16. 33, 3 per 9. Oke, di sini 33, 3 per 9 itu kan sama aja kayak 1/3 ya. Persen dari itu kali. Kali 33, 33. Oke. 33 kali 3 kan 99 tambah 1, 100. Jadi 100/3. Persen tuh kan per 100 juga ya.
kali 3, 3, 3, 3, 3, 3. Oke. 100/3. Nah, kita bagi sama si 100. Sama aja kan kayak kita kali 1/100 ya. Ini kan kayak 100/1. Jadi kalau pembagian pecahan, salah satunya harus kita balik. Kali 3, 3, 3, 3. Coret-coret, 3 bagi 3, itu 1111. Keang deh. Lanjut, nomor 18. 17. 5432 tambah 575. Oke, berapa? 2 tambah 5, 7. 3 tambah 7, 10. Ini 10, 6007. Terus 485 sama 432. Kita tambahin aja ya, tapi dia bakal jadi minus. 5 tambah 2, 7. 8 tambah 3, 11. 4 tambah 5, 9. Oke, jadinya 6007. Kita kurangnya 917. 0, ini kita pinjam. 10 kurangnya 1, 9. 9 kurangnya 9, 0. Ini 5. 5090. Yang B, guys. Oke, lanjut lagi. Nah, ini pecahan ya. Hasil dari 21/3 berarti kan 7/3 ya. 7/3 dikurangi 1 kali 5, 5 tambah 2, 7/5. Ditambah 10/6. Kurangi 15 tambah 4, 19/15. Kita cari aja KPK-nya dari 3, 5, 6, 15. 3, 5, kalau 6 tuh 2 kali 3, 15 tuh 3 kali 5 ya. Kita cari angka terbesarnya 2, 3, 5 ya. Sorry. 2, 3, 5. Oke, jadinya 30 ya. 2 kali 3 kali 5. Oke, jadinya gimana nih? 30 bagi 3, 10. 10 kali 7, 70. Kurangi 30 bagi 5, 6 kali 7, 42. Tambah 30 bagi 6, 5 kali 10, 50. 30 bagi 15, 2. 2 kali 19, 38. Oke. Tinggal selesaiin aja. 70 kurangi 42, 18. 18 tambah 50, 68. 68 kurangi 38. 68 kurangi 38 berapa, guys? Sorry. 70 kurangi 42, 28. 28 tambah 50, 78. 78 tambah 3, kurangi 38. Jadinya 40 ya, guys ya. 40/30 ada nggak? Nggak ada. Adanya per 15. Coba kita sederhanain sama-sama bagi 2. 20/15. Ada yang D. Gitu. Oke, lanjut. Nilai perkiraan dari akar 8888. Oke. Cara gampangnya sih, kita perkirakan aja kalau kayak 90 kali 90 berapa? 81. Depannya bakal 81 ya. Mungkin nggak kalau 94 kali 94 tuh 88. Ternyata kalau 94 kali 94 itu tuh 94,94 dikali sama 94,94 hasilnya adalah 9.013-an, guys. Nah, sedangkan di sini kalau 84,84 dikuadratin, itu hasilnya adalah sekitar 7 ribuan ya. 84,84 kali 84,84. Oke, sekitar 7.197. Oke, cuma kalau misalnya kita lihat angka depannya aja, guys. 94 kali 94. Itu 8836. Kalau 94 doang ya. 94 kuadrat. Itu 8836. Nah, jadi di sini, kalau misalnya mau pakai lebih akurat kan pakai yang ini. Tapi kan ini kan lebih besar ya, guys ya. Berarti kita ambil yang di bawahnya aja. Yang 84 kali 84. Walaupun memang agak jauh, cuma itu lebih tepat karena masih di bawahnya. Kalau 94,94 malah dia itu lebih gede dari 8888. Gitu. Nah, ini soal bonus ya, guys ya. Soal bonus nanti bisa dicek jawabannya di kolom komentar. Bonus 1. Oke. Bonus 2-nya nanti ya. Kita lanjut dulu aja ini. Nah, di sini yang ditanya adalah panjang busur peki. Kalau misalnya teman-teman masih ingatnya adalah materi SMP. Jadi caranya adalah sudut dari POQ per satu lingkaran sudutnya 360 derajat sama dengan di sini berarti busur POQ-nya ya. POQ busurnya per, nah kalau busur tuh berhubungan sama keliling apa luas, guys? Keliling ya.
kaleng lingkaran. Karena dia kan sepanjang lingkaran luarnya gitu ya. Dari sini adalah 140 derajat per 360 derajat, sama dengan, di sini busur POK-nya ditanyain X aja gitu ya, sama keliling lingkaran. Nah, keliling lingkarannya di sini pakai, kelilingnya adalah pi kali diameter ya. 22/7 dikali sama diameternya 36. Sebenarnya ini bakal koma sih. Cuma ketika aku udah hitung, ini hasilnya itu adalah 113-an guys. 113,14 cm ya. Jadi kita ambil aja 113 di sini. Oke, di sini kita coret aja nolnya. 14 sama 36 sama-sama bagi 2 ya. 7, 36 bagi 2, 18. Kita kali silang, jadinya 18X sama dengan 113 kali 7. Berapa? 113 kali 7, 791-an guys. Nah, 791, jadi X-nya adalah 791 bagi 18. Itu adalah 43,9. Alias kalau misalnya kita mau taksir ya ke 44 sih. Yang B gitu. Ya, ini angkanya emang kurang enak. Jadi yang penting cobain dulu aja lah ya. Pakai cara ini. Oke, lanjut lagi. Ini pola bilangan ya. Kayak 7, 10, 8. 7 ke 10 plus 3. Plus 3, 10 ke 8 min 2. Plus 3 lagi, 8 ke 11. Jadi min 2 lagi. Plus 3 lagi berarti min 2. 12 kurangi 2, 10. Yang B. Oke, 53, 53, 40, 40. Oke, berarti kan ini sama ya. Nah, ini paling lihat aja perubahannya itu min 13. Ini sama, perubahannya juga min 13. Ini sama, berarti bakal min 13. 27 kurangi 13 berapa? 14 ya? Yes, yang B. Lanjut. Oke, ini Romawi ya. 5, 8, 9, 14 ya? Ya, oke. Nah, di sini coba kalau misalnya gini. Ini plus 3, ini plus 1, 9 tambah 5 plus 5. Bisa nggak? Misalnya ini plus 2. Ini juga nanti bakal plus 2. Misal ya. Bakal plus 2. Berarti kan di sini 7 ya. Plus 7. Bener nggak nih? 14 tambah 7, 21. Enggak, harusnya 20. Maka di sini polanya nggak cocok. Nah, yang cocok gimana nih? Ternyata yang cocok adalah 5 ke sini, 5 tambah 4, 9 ya. 9 tambah 4, 13. Nah, kalau yang ini, 5 tambah 5 tambah, sorry, 8 ya. 8 tambah 6, 14. 14 tambah 6, di sini benar harusnya 20 gitu. Jadi loncat gitu guys. Jadi jawabannya yang 13 ya. Oke, lanjut. 1, 4, 9, 16, 25. XX. Nah, ini kuadrat aja guys. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat. Berarti 6 kuadrat ya. 36. Oke, ini. 0,5, 1,5, 4,5. Oke, kita lihat aja. Kali 3 nggak sih? Ini kali 3. 0,5 kali 3, 1,5 betul. 1,5 kali 3, 4,5. 4,5 kali 3, 13,5 bener ya? Nah, berarti 13,5 kali 3, 40,5. Oke, yang B. Oke, gitu ya. Nah, ini eh, logika gambar. Oke, nomor 27. Di sini kita lihat yang di dalam lingkaran itu kan ada 4 bagian ya. Di sini yang hitamnya awalnya di sini di kiri, terus ke bawah jadi kayak muter gitu guys. Di sini bawah, kanan, atas. Berarti selanjutnya bakal di kiri lagi. Cari yang di kiri. Cuma yang A sama yang D. Antara A sama D. Berarti BC salah ya. Di sini kita lihat yang hitam atasnya. Ini atas, ke kanan, ke bawah, ke kiri, berarti ke atas lagi. Yang atasnya hitam. Berarti yang A ya, bukan yang D. Gitu. Gampang ya? Oke, nomor 28 ya. Terus ini 45. Oke, di sini kita lihat di tengahnya ada huruf I. Terus kayak dipotong tengahnya jadinya T, T gitu. Terus ini T-nya kebalik. Ini T lagi, ini kebalik. Berarti sini T, T lagi yang kayak gini ya. Nah, berarti antara A, C,
D sama B ya. Semuanya sama. Oke, ya udah. Ini 3, 4, 5, 4. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat si bangunnya, guys. Sini kan ini bidang segitiga. 3 gitu ya. Ini 4. Atau lihat si posisinya aja ya. Ini awalnya di kanan, bawah, kiri, atas. Berarti bakal di kanan. Oke, yang posisinya di kanan yang mana? Antara C sama D ya. Ini enggak. Oke, kita lihat sekarang dia tuh bangunnya apa gitu ya. Oke, di sini kan 3, ini 4, ini 5, ini 4. Nah, kemungkinan di sini bakal yang mana nih? 3 atau 4? 3, 4, 5, 4. Bisa jadi 3, guys. Ya, bisa jadi dia 3. Nah, karena nggak mungkin juga si pola yang ini nih, kayak gini, itu bakal bakal lagi gitu ya. Ini kemungkinan yang C. Jadi kayak ngikutin pola yang ketiga gitu ya. Lanjut, di sini hmm, kayak bintang gitu ya guys ya. Nah, jadi sini lihat itemnya, di sini ada 3 itemnya, ini 2, ini 1. Oke, berarti dia bakal 0, karena di sini ada 3. Jadi 3, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 0 gitu. Nah, yang nggak ada item-itemnya yang C doang ya. Terus ini lihat panahnya ini 1 gitu ya. Ini 2, ini 3, berarti di sini harusnya ada 4. Oke, bener ya. Putih, hitam. Yes, betul. Yang C. Oke, terakhir guys. Ini ada soal bahasa Inggris. Kalian capek nggak sih nontonnya? Bisa sambil minum ya. Oke, what is the main idea of the second paragraph? Oke, main idea itu adalah pokok pikiran. Ya, ide pokoknya. Kita langsung aja choose ke paragraf 2. First impact air conditioning had was on industry. In the early 1900s, factory began to use air conditioning. Katanya tuh salah satu pengaruh pertama gitu ya dari air conditioning di industri itu adalah katanya tuh better condition for the storage of supplies. Jadi untuk penyimpanan perlengkapan gitu. Nah, terus itu juga bisa menjadi alternatif buat di bioskop, kantor, toko gitu ya. Lalu setelah end of Second World War, smaller, setelah Perang Dunia Kedua itu kayak beratnya tuh nggak se-high pas awal gitu ya. Less expensive air conditioning unit become available and this made air conditioning affordable for private homes. Jadi katanya tuh lebih murah gitu. Jadi bisa dipakai buat homes, buat rumah gitu. Kayak kan sekarang di rumah-rumah tuh ada gitu ya AC. Oke, berarti sini ya berarti bisa dipakai di tempat publik ataupun di rumah. Yang mana nih guys? The period when air conditioning hit industries, nggak juga. Companies profit nggak disinggung. Influence of air conditioning in companies and housing. Nah, hmm, bisa jadi ya. Air conditioning becoming more available for enterprise and homes. Nah, ini antara C dan D sih guys. Kalau misalnya kita cek lagi, di sini tuh ini ya, impact sih, lebih ke impact atau influence. Jadi yang C. Oke, nomor 2. Nomor 31 ya. Why did the writer mention Florida and Arizona? Kalau misalnya kita lihat Florida dan Arizona tuh di sini. Jadi kita tinggal lihat aja kalimat sebelumnya. Ini ya. In the United States gitu ya, di Inggris gitu, air conditioning has also influenced the movement of population from the cooler northern states to the southern gitu. Jadi ini juga menggerakkan populasi dari bagian yang dingin gitu ya, negara dingin ke selatan. Jadi dari utara yang dingin ke selatan. Sebelum air conditioning, sebelum ada AC gitu ya, the hot climate yang cuacanya itu tuh panas banget gitu ya, di daerah yang kurang menarik gitu ya di utara. Once air conditioning made life more pleasant in the summer months, states like Florida and Arizona. Nah, jadi sini tuh dijelasin bahwa Florida dan Arizona itu adalah contoh negara yang memang hot hot region gitu guys ya, hot climate. Berarti kan lebih ke example ya, antara A dan D. To give example of two hottest states in the United States. Betul ya? Hmm,
Betul ya, betul ya, betul ya. Betul. Nah, oke, satu lagi deh. Nanti ini bonus dua ya. Bonus dua yang nomor terakhir, guys. What is the purpose of the writer in writing the text above gitu ya. Jadi apa sih tujuan teksnya itu? Kalau misalnya kita lihat di sini, kita coba baca singkat aja dari paragraf itu sampai akhir. Dan ini tuh apakah lebih mengkritisi atau mengajak, menunjukkan atau menggambarkan. Nah, jadi kalau misalnya kita cek gitu ya, di sini tuh ada sisi positif dan sisi negatif. Nah, kayak misalnya di akhir-akhir nih kayak in some countries, government and industry are beginning to search for ways to reduce harm caused by air conditioning. Jadi kayak gimana sih cara mengurangi negatifnya dari AC gitu ya. Di Jepang misalnya tuh kayak di temperatur yang panas have been raised in office buildings to conserve energy, udah pakai energi conserve gitu. Terus di Inggris juga dan lain-lain gitu. Staying cool is important and many cannot imagine life without air conditioning, but in the 21st century we will have to find new technologies to make sure that air conditioning doesn't create more problems than it solves. Jadi katanya tuh harus nyari juga teknologi yang nggak malah menyebabkan masalah, sedangkan AC itu di sini menyebabkan masalah. Nah, di sini berarti eh, si tujuan teksnya itu adalah yaitu mau menunjukkan gitu ya, dua hal, dua sisi positif dan negatif dari air conditioning to environment gitu. Jadi bukan kalau kritis sih ngekritisasi sih enggak juga ya. Mengajak orang untuk nggak menggunakan juga enggak. Become popular juga itu kayak cuma part of si paragrafnya, tapi bukan itu tujuan. Tujuan adalah to show the two side of air conditioning. Jadi ada positif dan negatif. Gitu. Oke. Nomor terakhir, nomor 33 bisa jadi bonus 2 sama tadi nomor berapa sih, guys? Nah, ini ya, nomor 20. Oke, nanti bisa simpan aja si jawabannya di kolom komentar. Oke. So, gitu aja dari aku. Kalau misal kamu ada yang bertanyain, boleh banget kita diskusi bareng ya, guys ya. Oke, gitu aja dari aku. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye.